Bapak-bapak sekalian, karena sebagian mungkin juga akan segera check out karena biasanya pagi-pagi juga sudah banyak yang meninggalkan area. Mana? Minta tanda tangan. Kali ini mohon maaf kami kepada para asatidzah. Mungkin tangannya udah pegel-pegel karena tanda tangan terus. Kalau kami biasa di kantor tanda tangan ada terima ini sesuatu. Kalau ini insya Allah dapat pahala. Pada Al-Ustadz Sandi Abu Huraifah bisa naik ke atas panggung. Adik-adik bisa turun ke bawah yuk. Adik-adik yang di atas, ayo. Awas jatuh, hati-hati. Insya Allah daurah selanjutnya kita minta tanda tangan Ustadz via stempel, mungkin lebih mudah. Ustadz tinggal stempel lebih cepat. Telepon lagi Jo, pada Ustadz Sandi, Fadil Tafadhol di atas panggung Ustadz. Di hotel sudah tiga gitu. Dari sini ke saya. Bingkisannya ya. Untuk Pak Gustaman Prabowo bisa naik ke atas panggung, kita akan berikan simbolis sebagai bingkisan kepada Ustadz sebelum kembali ke tempat ke kampung halamannya masing-masing. Langsung kasih. Ustadz silakan di atas Ustadz. Iya. Pada semangat. Alhamdulillah tadi anak-anak remaja sesi pagi di subuh ini khusus bersama Ustadz Sandi mempelajari Al-Quran. Semoga anak-anak remaja yang ikut tadi bisa termotivasi untuk bisa semangat dalam belajar dan mengamalkan Al-Quran. Baik, untuk minta tanda tangannya sepertinya habis acara dulu ya adik-adik. Adik-adik bisa turun dulu biar kita bisa mulai acaranya. Nanti Ustadz Sandi masih lama kok di sini, masih lama. Insya Allah sampai besok masih di sini. Kasihan nanti ini Ustadz Syafiq bisa ketinggalan kereta. Ayo minta tolong. Ayo adik-adik, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, yang sudah bisa turun, kita akan mulai. Baik, mungkin sambil berjalan, kita akan memberikan bingkisan kepada para asatidzah kita, mungkin Mas Abo atau Pak Gustaman Prabowo sebagai perwakilan dari Yayasan Rumah Quran Ahli Mahabbatullah bisa memberikan sedikit, bukan Prabowo Presiden ya, bukan. Silakan Ustadz, ada sedikit bingkisan dari yayasan. Selanjutnya untuk dilewatin aja dulu Mas.
kepada Ustadz Syafiq. Falyatafadhal Ustadz, ada sedikit bingkisan Ustadz dari Yayasan Ustadz. Kemudian Ustadz Rizal, silakan. Ada sedikit bingkisan Ustadz dari Yayasan Rumah Quran. Semoga bisa berkenan di hati para asatidzah. Kak Erlan, ada sedikit bingkisan Kak Erlan. Kemudian Kak Yogi tercinta, jazakumullah khairan, semoga berkenan Ustadz. Dan yang terakhir Ustadz Sandi, sebagai bagian dari Rumah Quran juga, dari dan ke Ustadz ya. Baik, jazakumullah khairan Mas Abo udah memberikan bingkisan kepada para asatidzah kita. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para peserta sekalian, kita berada di ujung acara. Walaupun penutupan itu biasanya di terakhir, cuman penutupan yang di awal kita lakukan hari ini. Jadi penutupan tapi di awal gitu. Mungkin sedikit agak berbeda karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk kita menutup di akhir. Karena habis ini masih ada satu sesi kajian lagi bersama Ustadz Ami, insya Allah jam 9. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan closing statement dari para asatidzah kita. Semoga dengan closing ini bisa memberikan semangat kita, semoga memberikan motivasi untuk kita semua agar hari ini dan besok kita bisa lebih baik lagi, baik dari kita menuntut ilmu selama daurah di Bandung ini. Untuk yang pertama kepada Ustadz Ami, seperti biasa Ustadz, kita mulai dari kanan Ustadz. Bukan anak sentimen kepada antum yang selalu duluan Ustadz ya, tapi kebetulan antum yang selalu di sebelah kanan. Falyatafadhal masykurra Ustadz Ami, barakallahu fiik. Mohon izin Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, saat ini kita berada di penghujung acara. Karena nanti masih ada satu sesi lagi, sesi fikih muamalah jam 9 insya Allah ya Mas Fadli. Dan saya lihat banyak teman-teman yang mereka ketemu dengan satu profesi, ketemu dengan satu alumni, dan kemudian mereka semakin akrab, diikat dengan daurah ini. Kita lihat Bapak Ibu, di luar sana ada banyak sekali orang-orang membuat komunitas dan mereka bisa saling loyal, saling mencintai hanya karena latar belakang yang gak jelas. Saya sebut gak jelas, ada yang cuman karena kesamaan merek mobil bisa membuat komunitas. Ada yang karena kesamaan hobi mereka bisa membuat komunitas. Dan mereka saling mendukung antara satu dengan yang lain. Kita bisa bayangin ya, kalau hanya sebatas karena kesamaan merek mobil, kesamaan bentuk kendaraan, orang bisa akrab, bisa saling mendukung, bisa saling membantu, bisa saling loyal. Kira-kira kalau samanya adalah sama manhaj, sama akidah, sama ideologi, seharusnya lebih kuat. Maka di sini ada banyak beberapa kawan-kawan dokter misalnya. Ketemu, loh ini dokter, ini dokter, ini dokter. Terus bisa bikin satu ikatan karena kesamaan alumni daurah. Lebih berarti ya daripada sebatas kesamaan profesi. Maka barangkali jika kita di daurah ini, mungkin ada bagian ilmu yang mungkin kita nggak dapat. Ya. Saya kemarin sempat nggak masuk ini atau saya lupa penjelasan ini. Tapi Anda punya manfaat yang lebih besar daripada itu. Misalnya tambah persaudaraan dengan yang lain.
bisa jadi antara satu dengan yang lain semakin akrab hubungannya. Insya Allah semoga ini bisa menjadi benefit tambahan ketika Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini. Dan kami harapkan semoga Bapak Ibu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahi setiap usahanya sehingga nanti bisa tetap istiqomah untuk hadir di daurah-daurah berikutnya. Ini nyepil iklan ya. Rencana berikutnya di mana Mas Fadli? Kemarin dibocorin di Jogja, Ustaz. Sudah ada spill informasi di Jogja ya? A1, Ustaz. Wah. Ya, selamat datang di Yogyakarta untuk daurah berikutnya. Insya Allah kita bisa menikmati Bapi ANB lebih banyak lagi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Jika hari ini Ustadz yang mendatangi kami, mungkin di bulan Juli kami yang mendatangi Ustadz. Insya Allah Ta'ala. Semoga kita semua diberi umur panjang dan rezeki yang lapang, dan waktu yang bisa terjadi ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Sandi, silakan Ustadz, kesan selama ini bagaimana, motivasi, kayaknya rekor ya Ustadz ya, kayaknya Ustadz Sandi paling capek tidak mengecilkan Ustadz yang lain maksudnya ya, tapi paling capek karena ratusan yang Masya Allah beliau cek satu persatu untuk bacaan Al-Quran Al-Fatihahnya. Falyatafadhal Ustadz, ini yang disampaikan. Barakallahu fiik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Mohon izin Ustaz Syafiq, Ustaz Rihan. Ini karena dari kanan aja nih. Bukan karena dimulai dari sini. Baik. Ya, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan ini di penghujung daurah ini. Pesan pertama, sekali lagi saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Saya sering-sering minta maaf di sini ya. Permohonan maaf karena tidak semua teman-teman yang daftar di list tersebut harus bisa kami koreksi semua ya. Saya dari pagi sampai asar lanjut lagi koreksi Al-Fatihah, nggak semuanya tercover. Qadarullah masyafa'al. Bahkan pada subuh, kadang pada sholat masih aja yang dekat-dekat pengen ini. Ini menunjukkan luar biasa ya semangat teman-teman untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya, dan itu merupakan bagian dari salah satu rukun-rukun sholat kita. Kemudian mohon difahami di sini, kami para pengajar, saya dan teman-teman asatiz lainnya yang kemarin memberikan catatan-catatan, mengoreksi bacaan teman-teman sekalian di sini, itu ibarat seperti dokter ya. Tadi banyak dokter ya. Dokter itu ketika berusaha mengobati penyakit yang ada dalam diri pasiennya, penyakit-penyakit itu beda-beda ya. Ada yang penyakitnya sudah, apa istilahnya, sudah kronis ya. Kalau yang udah penyakitnya kronis itu sembuhnya agak lumayan lama. Tidak bisa sekali konsultasi langsung sembuh, nggak bisa. Tapi ada penyakitnya yang ringan, dikasih tahu seperti ini caranya, begini latihannya, langsung sembuh. Bisa. Nah biasanya ini nggak cukup, apalagi pertemuannya cuma beberapa menit, ini nggak bisa. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala pernah mengatakan dalam manzumahnya, وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْكِهِ إِلَّا رِيَادَةُ امْرِئٍ بِفَقِّهِ. Yang mananya nggak ada bedanya, sama aja. Orang yang sering datang kajian tahsin, sering ikut daurah dengan orang yang tidak hadir daurah, itu tidak ada bedanya kecuali dia rajin-rajin latihan. Illa riyadatum ri'in bifaqih. Latihan. Jadi sepulang dari tempat ini sudah mendapatkan rapot, catatan-catatan yang kami dan teman-teman asatiz berikan. Itu jangan didiamkan saja, segera cari guru, apalagi yang di dalamnya terdapat catatan lahan jali yang mengubah makna. Maka ini mohon diperhatikan sekali ya. Dan beliau Imam Ibnu Jazari pernah menyebutkan tentang 3 kelompok dalam An-Nashr fil Qiraatil Ashr. Beliau mengatakan ada 3 kelompok. Yang pertama muhsin ma'jur. Muhsin ma'jur ini orang yang sudah mahir bacaan Al-Qur'annya, pandai dan sebagainya.
Yang kedua adalah musi asim. Musi asim. Siapa mereka? Mereka yang lisannya sehat. Kesempatan ada. Waktunya ada. Tapi tidak digunakan untuk belajar membaca Al-Quran yang benar. Ada kesempatan semuanya. Lisannya sehat. Kemampuan ada. Maka kata beliau, ini orang mendapatkan dua dosa. Ya, dia terkena 2 dosa. Padahal ada kesempatan semua, ada kemampuan. Yang pertama, dia tidak belajar membaca Al-Quran yang diwajibkan, membacakan dengan benar, yang diwajibkan oleh setiap muslim dan muslimah. Yang kedua, dia terjatuh ke dalam lahan jali yang mengubah makna karena kelalaian dia tidak belajar. Yang ketiga, ini yang kita harapkan, yang kita harapkan kalau tidak pertama, yang ketiga, musi ma'zur. Meskipun lisan kita itu belum fasih, belum tepat di dalam membacanya, masih mengubah makna, tapi kita diudur karena belajar, berusaha. Ya, cuma catatannya kata para ulama, jangan menjadi imam kecuali buat yang semisal. Kecuali buat yang semisal. Nah ini, jadi harapan kami setelah ini teman-teman semua, cari guru. Sepulang dari tempat ini, segera cari guru belajar. Batas paling minimal seseorang belajar Al-Quran yaitu Al-Fatihah. Paling minimal Al-Fatihah. Nah, demikian. Semoga ini bisa memberikan tambahan motivasi setelah ini untuk fokus ya, memperhatikan bagaimana kualitas salat kita, bagaimana bacaan Al-Quran kita. Demikian. Wallahu ta'ala miswab. Demikian. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas nasihat yang disampaikan, sangat berharga sekali Ustaz. Selanjutnya Ustaz, kepada Ustadz Rizal, faliyatafadhal maskura Ustadz, barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Bapak dan Ibu, para orang tua yang semoga selalu dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segenap remaja dan anak-anak yang semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah, mengingat kebesarannya, dan berupaya untuk meningkatkan kualitas penghambaan diri kita kepadanya. Di kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dari sukses kebersamaan kita selama beberapa hari ini. Semoga setiap saham kebaikan yang telah dilakukan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan balasan yang terbaik di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, kami mohonkan maaf kepada semuanya juga sekiranya ada keliru kata atau sikap, terutama kepada anak-anakku para remaja yang mungkin belum sepenuhnya mendapatkan gambaran sedemikian detail, rinci tentang bagaimanakah menjadi muslim yang berkah, bagaimanakah menjadi remaja yang berkah, istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun semoga beberapa yang telah kita pelajari bersama menjadi batu loncatan ya bagi kita untuk semakin menjadi lebih baik biidhnillahi ta'ala. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan, hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, betapa mahal dan bernilainya ikatan di antara kita. Mungkin tidak semua sudah saling bincang, sudah saling bertegur sapa, mungkin ya, tidak semuanya, karena jumlahnya ratusan. Tentu ada tegur sapa kepada yang sudah kenal satu sama lain sebelum acara daurah ini. Maka semestinya kita berbahagia di kesempatan seperti ini bisa menambah saudara. Ya. Sehingga kita cari kenalan lebih banyak lagi. Sehingga kita bisa bersaudara satu sama lain, terutama yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang saling mencintai di dunia
nanti pada hari kiamat satu sama lain di antara mereka menjadi musuh kecuali hamba-hamba yang bertakwa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga persaudaraan, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan di antara kita dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagaimana dikumpulkan di tempat yang baik ini, kita juga dikumpulkan kembali di keabadian nikmat surga fil firdausil a'la insyaallah taala. Demikian saja yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Nasihat yang disampaikan sangat bermanfaat. Untuk selanjutnya kepada Kak Erlan Iskandar hafizahullah taala, falyatafadhal Kak Erlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja ini Ustadz, biar nanti bisa langsung ke Kak Yogi. Sepertinya ayah bunda jamaah sekalian ada banyak hal-hal yang belum tuntas di daurah kali ini. Anak-anak tanda tangan banyak yang belum selesai. Harapannya biar disambung di daurah berikutnya Ustadz ya. Jadi ayah bunda tolong bantu anak-anaknya menuntaskan tanda tangan dengan daftar di daurah berikutnya. Strategi Ustaz ya, Masya Allah. Dan kami juga mohon maaf, sebagian ayah bunda ada yang mau beli buku juga mungkin qadarullah stoknya terbatas. Nanti semoga di Jogja bisa lebih maksimal Ustaz Ami ya. Stok-stok bukunya, stok-stok bakpianya insya Allah. Kami bilang bakpia. Bakpia, buku antum. Masya Allah. Ayah bunda dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan yang singkat ini Kak Erlan sangat bersyukur bisa menjadi teman belajar anak-anak dan senang sekali ada daurah seperti ini, liburan yang sangat bermanfaat. Dan Kak Erlan teringat dengan ungkapannya Wahab bin Munabbih. Ini ungkapan ini menarik bunda untuk diingat-ingat sebagai alasan untuk bisa me time dan self love ya. Dan semoga bisa jadi hujah di hadapan suami kita ya. Ini ungkapan Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan annahu maktubun fi hikmati ali Daud haqqun alal aqil alla yaghfula an arba'i sa'at. Tertulis di hikmahnya keluarga Daud di mana orang yang berakal itu tidak boleh luput dari 4 waktu yang harus dia alokasikan dalam hidupnya. Waktu yang pertama adalah waktu untuk bermunajat kepada Rabb-nya. Yang kedua adalah waktu untuk memuhasabah dirinya. Dan yang ketiga, waktu bertemu dengan saudara yang mengingatkan kekurangannya. Dan yang keempat adalah waktu untuk bernikmat-nikmat dengan sesuatu yang dia suka. Selama itu halal dan terpuji. Bahkan ada yang menarik di sini. Kata Wahab bin Munabbih, fa inna hadhihi sa'ah aunun litilka sa'at. Waktu yang keempat ini, yaitu waktu bernikmat-nikmat dengan yang kita suka itu, akan menjadi sesuatu yang sangat berkontribusi, menguatkan kita untuk bisa memaksimalkan 3 waktu yang disebut sebelumnya. Waktu untuk bermunajat kepada Allah, waktu untuk bermuhasabah, dan waktu bertemu dengan saudara. Ini bisa lebih maksimal ketika kita mengalokasikan waktu juga untuk mengerjakan sesuatu yang kita suka. Ibu-ibu suka apa Bu kira-kira? Belanja? Nah, pakai ungkapan Wahab ini ketika ngomong sama suaminya Bu ya. Insya Allah. Dan Masya Allah 4 waktu ini kita jumpai dalam daurah kali ini. Ada waktu kita kajian, bermunajat kepada Rabb kita, berdoa, sholat, dan lain sebagainya. Ada waktu kita muhasabah. Apalagi ketika Ustadz Sandi bilang, ini bacaannya salah. Muhasabah Ustadz ya, Masya Allah. Dan ada waktu berjumpa dengan saudara di saat kita makan, bertegur sapa dan lain sebagainya. Berbincang-bincang sesama peserta. Dan yang terakhir, ada waktu kita bernikmat-nikmat dengan yang kita suka. Semisal outbound kemarin. Dan Masya Allah ini sudah dikemas dengan sedemikian rupa. Dan semoga Allah jadikan kegiatan ini benar-benar bermanfaat buat kita semua. Dan benar-benar daurah ini menjadi fa inna hadhihi sa'ah aunun litilka sa'at. Sehingga kita berharap
waktu bernikmat-nikmat kita di liburan kali ini bisa menguatkan semangat kita ibadah kembali, belajar kembali, dan semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang dicintainya. Mungkin ini yang bisa kalian sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat yang disampaikan. Untuk selanjutnya Kak Yogi, falyatafadhal masykur Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada asatidzah. Alhamdulillah, tentu kami dari Kak Erlan dan Kak Yogi mengucapkan terima kasih kepada panitia, kemudian kepada ayah bunda yang sudah percaya kepada kami semuanya untuk ngomong anak-anaknya. Alhamdulillah, berkat kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, semua bisa berjalan dengan lancar. Kemudian sedikit mengambil ibrah dari kegiatan kita, ayah bunda sekalian. Semalam dan kemarin malam, selepas dari kajian, semua ayah bunda mencari anaknya. Ya, semua sibuk mencari anaknya. Ada yang anaknya di kamar mandi, ada yang anaknya sedang tertidur, dan ada anaknya yang kabur duluan. Ya. Semua kita sibuk mencari anak-anak kita, dan itu merupakan momen yang begitu indahnya. Kita masih bisa memeluk anak kita, kita masih bisa bercengkrama dengan anak-anak kita, tapi akan ada hari di mana kita akan berpisah dengan anak-anak kita. Allah Azza wa Jalla katakan, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi." Akan ada waktu di mana kita nggak bisa lagi menggenggam erat tangan anak-anak kita. Akan ada waktu di mana kita sibuk dengan perkara kita masing-masing. Maka momen ini jadikanlah momen untuk kedepannya selalu memperhatikan anak-anak kita, selalu menjaga dengan penjagaan terbaik, karena Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk menjaga diri dan keluarga kita. Allah katakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketika anak kita sakit, ketika anak kita kemarin atau semalam kok nggak ada di sini, kita khawatir. Maka yang harus lebih kita khawatirkan adalah masa depan anak kita perihal agamanya. Semoga dengan adanya daurah ini, dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersebarnya asatidzah atau guru-guru kita semakin semangat belajar dan jangan pernah berhenti belajar. Imam Syafi'i mengatakan, "Alam falaisal mar'u yuladu 'aliman." Belajarlah, karena enggak ada manusia yang terlahir langsung pintar. Semuanya butuh proses, semuanya butuh perjuangan. Semoga istiqomah, semoga Allah mantapkan hatinya untuk terus menuntut ilmu, mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita, sehingga kita bisa menjaga amanah Allah ini dengan sebaik mungkin. Dan tentu kami meminta maaf pula apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau kurang berkenan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan hati-hati kita selalu hati-hati yang berdiri di atas agama Allah, hati-hati yang selalu mencintai Allah Rabbul Alamin. Barakallahu fikum jami'an. Ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Kak Yogi atas nasihat yang disampaikan. Dan mungkin untuk yang terakhir, sebagai pamungkas pada Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Syafiq Riza Basalam Hafidhullah Ta'ala, falyatafadhal Ustadz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Ana belajar berceramah
pidato katanya. Walaupun ceramahnya panjang, tetap penutupnya harus pendek. Ya, alhamdulillah mengucapkan jazakumullah khairan. Yang pertama buat Ustadz Ami, hafizahullah ta'ala, ada Ustadz Sandi di sebelah kanan. Ana, hafizahullah ta'ala, ada Ustadz Rizal, jazakumullah khair Ustadz, Allah yahfadukum. Ada Kak Erlan, Kak Yogi, jazakumullah khair semuanya yang telah membersamai kita selama 3 hari 2 malam di tempat ini. Nah, ini gara-gara Kak Erlan ya, yang ngasih tugas. Seharusnya kan daurah selanjutnya dilanjutkan Ustaz ini Ustaz. Dan ana ucapkan jazakumullah khair kepada para panitia yang mereka juga kerja keras ya. Ana ingat dulu pesan Muhammad Nasir. Dia pernah pesan kepada Ustadz Syuhada Bahri. Ustadz Syuhada itu dulu ketuanya Dewan Dakwah ya, rahimahullah. Dia cerita, Imam Nasir itu ngomong, kata dia, kalian itu bekerja, jadilah seperti genset, kata dia. Yang rame-rame di belakang, tapi orang di rumah itu nggak merasakan keramaian itu. Mereka merasakan adanya cahaya. Padahal di belakang ada yang kerja keras. Dan itulah para panitia mungkin yang kerja keras di belakang, sehingga kita bisa merasakan makan yang nyaman, ya mendengarkan kajian enak, padahal ada yang kerja keras di belakang. Semoga Allah memberikan pahala buat mereka. Dan yang terakhir saya ucapkan jazakumullah khair kepada seluruh jamaah ya. Yang jamaah kita ini lintas umur ya, Masya Allah. Ada juga yang baru pertama kali hadir ya, ada yang mungkin sudah berulang kali hadir ya. Semoga kehadiran antum semua ke tempat ini membawa manfaat. Pertama buat kita para asatidah dapat manfaat, bisa menyampaikan ilmu. Karena kalau nggak ada antum kita mau ceramah ke siapa gitu loh. Artinya kalau Ustadz nginep di hotel sini, kira-kira bisa nggak datang ke hall ini tahu-tahu ceramah gitu. Nggak bisa gitu kan. Artinya adanya antum itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat Rasul SAW dilemparin batu di Taif, dan ternyata kita para asatidah disambut oleh para jamaah dan antum duduk sabar mendengarkan kajian. Itu semua. Dan nasihat penutup ana, ya semua yang disampaikan oleh para ustadz tadi hendaklah menjadi bahan renungan untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari. Di sini kita semua baik. Di sini kita semua Masya Allah ya, bisa sholat tepat waktu, bisa dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tatkala kita pulang belum tentu itu terjadi. Maka bekal yang sudah diberikan hendaklah berubah menjadi sikap dan amal perbuatan, dan buat anak-anak kita bangga sama orang tuanya. Buat istri-istri kita sayang dan menghargai suami, dan buat ibu-ibu, buat suaminya merasakan istri itu adalah penyejuk pandangan ya. Buat nenek-nenek, anak lihat ada yang nenek-nenek yang bawa cucunya, semoga terus berusaha berjuang menuju kepada Allah dan mati husnul khatimah semua kita jamaah. Tapi itu aja, jazakumullah khair, semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dan ada tempat perjumpaan yang kita harapkan jamaah, yaitu berjumpa di telaga Rasulullah SAW. Bukan lagi bersama para sahabat, bukan lagi bersama para ustadz, tapi bersama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hada, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taib, jazakumullah khairan Ustaz. Para asatidah, sekali lagi kami ucapkan mohon maaf, kami mewakili panitia apabila ada banyak pasti kekurangannya yang tentu kita akan evaluasi dan kita akan perbaiki di kemudian hari. Selamat jalan setelah ini, hati-hati di jalan Ustaz, semoga selamat sampai tujuan dan kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Dan para jamaah sekalian, izin kita tutup daurah ini. Dan Ana ingin sedikit ada yang pernah disampaikan oleh Ustadz Syafiq khususnya. Daurah ini hanya sebagai penyemangat, yang ilmu sesungguhnya ada di majelis ilmu, di masjid-masjid, di rumah masing-masing. Tentu kita lebih harus sering menghadiri majelis ilmu yang ada di masjid terdekat di rumah masing-masing. Jadi ini bukan satu-satunya tempat belajar,
dan kita kembali ke rumah insya Allah sebagai mood booster kita ya, agar lebih semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Tapi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami dari panitia mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kita berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Bapak Ibu sekalian untuk sarapan.